gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Oke, sekarang kan tadi kita udah pelajari nih cara pertama menghitung Yesus lahir 25 Desember, cara kedua menghitung Yesus lahir tanggal 25 Desember. Sedangkan 25 Desember kalau bener ini di Bethlehem, ya. Mulai ya, kalau dia. Ih, dari tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari Ngaji Cerdas, teman-teman. Nih, siapa yang suruh? Ini apa, Bang Asep? Dari Ngaji Cerdas. Baru. Oh, punya karyawan baru, Sep? Bukan, Oh, teman baru. ada lowongan nggak bilang-bilang Sep. Dari dulu gue yang ngelamar nggak dikasih-kasih. Oh, Ko Doni sempet ngelamar Yang juga. sempat. Gak mampu saya. Jadi bantuin Apri doang gue mah. Iya, teman-teman, berhubungan sebentar lagi karena kita akan memperingati, teman-teman Kristen akan memperingati bahwasanya di mana yang mereka yakini sebagai kelahiran Yesus Kristus atau mungkin yang mereka yakini sebagai Tuhan, yaitu Hari Raya Natal. Nah, kebetulan kita di sini sudah mempunyai narasumber, orang yang sangat sensasional dan sangat luar biasa. Bibir ini sensasional. Sensasional. Nggak Untuk- sensual aja sekalian. Untuk dari itu maka kita tanya langsung kepada narasumber kita. Kebetulan di depan kita ada Ko Donditan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dari tadi kebetulan mulu. Kita ikut kebetulan di sini kan. Ko Dondi, untuk membicarakan tentang masalah tanggal 25 Desember atau mungkin Hari Raya Natal yang diyakini oleh teman-teman Kristen kita, bagaimana tanggapan Ko Dondi? Apakah benar sih bahwasanya tanggal 25 Desember itu Hari Raya Natal atau kelahiran Yesus Kristus? Enggak ada tanggapan gue mah. Selesai. Kalau nggak ada tanggapan selesai dong. Nggak ada tanggapan Berarti gue nggak ada mah. alur cerita dong. Biarin aja mereka mau ngerayain Natal. Kita liburan kok. Kita liburan. Kita hiburan. Kita liburan ya. Udah Gimana kan? kok tanggapannya mengenai tanggal 25 Desember atau mungkin kelahiran? Emang penting ditanggepin? Ya kan, karena kan teman-teman Kristen ini banyak nih masih meyakini bahwasanya tanggal 25 Desember kan kelahiran Yesus gitu kan. Ya biarin aja emang kenapa? Nggak boleh diganggu. Nah, tetapi menurut yang Ko Dondi dipahami itu tentang sejarah daripada kelahiran Yesus Kristus ini atau tanggal 25 Desember ini, apakah benar sih bahwasanya itu kelahiran Yesus itu sendiri atau sejarah apa tuh kok? Apa? Maksudnya apa? Bener nggak Natal Iya. lahirnya Yesus tanggal 25 Desember? Iya. Emang ada di Bible tanggal 25 Desember? Ya kalau di Bible sih yang kita tahu nggak ada ya kan. Oh, ya udah nggak ada, ngapain lu Kalau di bermasalahin? Bible kan cuma bicara telah lahir Kristus di kota Daud kan kayak gitu, tapi nggak ada. Nggak ada tanggalnya kan? Nggak ada. Ya udah ngapain diributin kalau nggak ada tanggalnya? Nah, terus mau diapain? Nah terus mereka bisa tahu tanggal 25 Desember itu lahirnya Yesus itu dari mana kok? Nggak tahu, mereka nebak-nebak. Berarti tradisi gereja atau mungkin ajaran bapak-bapak gereja Ko Dondi? Ya dibilang nebak-nebak. 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 Kenapa nggak nebaknya tuh ke tanggal 26 atau Ada mungkin- yang 6 Januari ada. 8 Desember ya. Oh itu yang ini ya? Apa? Advent ya? Montanius apa gitu? Montanus apa gitu? Ada yang 6 Januari. Nggak semua Kristen 25 Desember lagi. Oh berarti nggak semua Kristen itu 25 Enggak. Desember. Dan Berarti nggak ada yang- semua Bapak Gereja awal setuju 25 Desember tuh hari lahir Yesus. Oh, berarti yang mensetujui atau mensepakati 25 Desember ini kelahiran Yesus itu siapa kok menurut Ko Dondi? Awalnya mundur lagi. Sebenarnya ada ada tradisi Yahudi. Ini kalau ada orang yang penting ya, terus dianggapnya orang besar lah gitulah, orang besar. Dianggapnya tuh gini. Jadi pas hari kematiannya dia, itu adalah hari dia waktu dibuahi. Waktu dibuahi. Dibuahi itu maksudnya apa? Ini ya, mengandung gitu. Dikandung sama ibunya. Gitu. Maria. Jadi hari kematiannya itu dianggapnya sama dengan hari dia pas dikandung sama ibunya. Pertama kali dikandung sama ibunya. Oh berarti mereka tolak ukurnya itu adalah hari kematiannya kok. Iya. Sehingga disamakan dengan hari kelahirannya. Bukan kelahirannya, dibuahi. Dibuahinya. Jadi misalnya
Misalnya dia matinya tanggal berapa? Ya, misalnya contoh kalau kayak kasus Yesus kan diperhitungkan itu diduga kuat sama kalangan Kristen sama Yahudi, itu kan Yesus matinya tanggal 25 Maret 25 Maret. atau sebenarnya ngambilnya dari bulan Nisan tanggal 14. Ya, itu kan bulannya kalangan Yahudi. Yahudi ya. Dia matinya tanggal 14 bulan Nisan. Nah, berarti itu sama juga dengan hari dia pas dibuahi di kandungan ibunya. Gitu. Ya, baru pertama kali jadi gitulah embrionya gitulah. Ya, di kandungan ibunya. Jadi kalau 14 Nisan itu kalau dihitung jatuhnya menurut kalender apa ya? Julianus apa Gregorius ya? Itu dia ketemunya 25 Maret gitu. Hari dia dibuahi atau di hari matinya. Baru dari hari dia dibuahi itu baru ditambah 9 bulan. Berarti hasil penambahan dari dibuahi Ya. lalu ditambahkan, maka terjadilah itu 25 Desember itu. Iya, jadi dari 25 Maret tambah 9 bulan, jatuhnya 25 Desember dianggapnya gitu. Berarti itu masih belum ada kebenaran tentang kematian itu sendiri kok ya, masih beranggapan ya. Matinya. Ah. Ya kalau Matinya kelahirannya. kelahirannya 25 iya, kan gue bilang tadi nebak-nebak. Jadi karena dianggap apa? Dianggapnya orang yang dianggap besar atau dimuliakan, ngitung hari lahirnya itu dari tanggal kematiannya itu disamakan dengan hari dia pertama kali dibuahi di dalam kandungan ibunya. Udah ketemu hari dia dibuahi atau hari pas pertama kali dikandung sama ibunya, baru ditambah 9 bulan masa kandungan ibunya. Oh. Nah, setelah ditambah, ketemunya dihitung 25 Desember. Berarti penambahan dari hasil yang dibuahi tadi kok ya. Nah, untuk yang hasil dibuahi ini kok, itu mereka tahu dari mana kalau tanggal itu kok? Itu dari tradisi. Sebenarnya nggak cuma Yahudi doang sih, banyak juga orang-orang yang, bangsa-bangsa lain juga memiliki tradisi begitu gitu. Contoh di Buddha juga begitu. Jadi dianggapnya tanggal kematiannya itu sama dengan tanggal dia pertama kali dibuahi dalam kandungan ibunya. Berarti itu menurut tradisi aja kok ya, Tradisi orang-orang zaman dulu. Orang pada zaman Yahudi juga begitu, Buddha juga begitu gitu. Nah, tapi saya ada baca sedikit gini kok. Di Katolik ensiklopedia, saya kan ada baca nih kok bahwasanya di sana itu sebenarnya mereka ada menarik dari musim kemarau panjang sepanjang berapa tahun gitu kok. Lalu mereka itu kan dikatakan sebagai penerang, yaitu dewa matahari atau Zeus kok. Nah itu bahkan bapak gereja itu kalau nggak salah di abad keempat kok ya. Itu benar nggak kok menurut Ko Doni? Untuk yang apa? Nentuin yang dewa matahari? Bahwasanya jadi tanggal 25 Desember ini kan saya baca tuh. Nah itu ditarik dari yang waktu musim kemarau panjang itu karena untuk mengingatkan dewa Zeus itu atau dewa matahari. Dewa Zeus. Dewa Zeus bukan dewa matahari. Oh bukan? Panggilannya itu Dewa Sol. Oh Dewa Sol. Dewa matahari itu dipanggilnya Dewa Sol. Kalau di abad keempatnya penetapan penetapan 25 Desember dijadikan hari lahirnya Yesus itu di abad keempat. Pertama kali yang menjadikan 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus itu Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin yang mensponsori Konsili Nisea. Nah, itu dia yang pertama kali menjadikan 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus. Oh, berarti yang pada awalnya itu yang menjadikan atau menetapkan 25 Desember itu hari lahirnya Yesus itu di abad keempat yaitu Konstantin itu apa ya? Nah, lalu bagaimana sih pandangan Ko Dondi nih? Mungkin kan ada beberapa dari rujukan-rujukan yang saya baca dari sejarah gitu kok bahwasanya yang mereka memperingati ini di tanggal 25 Desember ini bukan memperingati memperingati kelahiran Yesus, melainkan dewa pagan kok. Ya itu Dewa Sol kan dewa pagan. Perbincangan seperti itu. Berarti mereka pada dasarnya bukan memperingati hari kelahiran Yesus, melainkan hari dewa pagan kok ya. Sebenarnya penggantian 25 Desember dari
memperingati hari lahirnya Dewa Sol, terus diganti jadi Kristen, menjadi hari lahirnya Yesus, itu cuman seolah-olah gini loh, seolah jadi kayak Kristen itu nebeng. Nebeng pada Nebeng pada hari raya hari itu. raya itu. Iya. Nebeng pada hari raya itu supaya Kristen-Kristen yang awalnya dipersekusi, dia baru menjadi agama negara Romawi, dia diterima oleh orang-orang pagan Romawi gitu. Kan orang-orang pagan Romawi udah biasa nih kalau 25 Desember ngerayain hari lahirnya Dewa Matahari, mereka udah biasa makan, minum, pesta pora gitu kan. Terus mau diganti. Ganti ya. Sekarang 25 Desember bukan memperingati hari lahirnya Dewa Matahari lagi nih. Sekarang jadi ngelahirin hari lahirnya Yesus gitu. Kalau diganti gitu, langsung mau nggak orang-orang pagan Romawi? Kalau nggak ada, kalau makan-makan, minum-minumnya nggak, istilahnya nggak diadain Nggak gitu. diadain gitu ya. Mau nggak? Nggak mungkin. Pasti nggak mau. Iya. Udah biasa pesta. Oke, diganti siapapun dewanya, yang penting makan minum gitu. Oh berarti Kristen ini mensokong makan hidangan itu untuk mensepakati kok ya? Ya bukan Kristen yang mensokong makanannya, maksudnya perayaannya diganti, tadinya Dewa Matahari diganti jadi Yesus. Makanya kalau kita lihat gambar-gambar Kristen, gambar-gambar Yesus yang mungkin di gereja Katolik ya, kan di belakangnya ada kayak buletan begini kan? Iya, buletan. Apa tuh namanya? Halo. Nah, apa itu? Itu tadinya dari lambang Dewa Matahari. Oh berarti buletan itu diambil yang tadinya itu dari lambang Dewa Matahari itu kok? Kira-kira pada saat yang waktu mensepakati dari Dewa Seol itu diganti menjadi hari kelahiran Yesus kok, itu sebenarnya ada kepentingan sih kok atau ada mungkin tujuan? Ada. Kepentingannya itu adalah untuk mempersatukan wilayah Romawi. Mempersatukan wilayah Romawi? Iya, mempersatukan wilayah Romawi. Berarti kalau misalkan mempersatukan, berarti pada saat itu nggak akrab dong? Bukan nggak akrab, kan Romawi kan punya banyak daerah jajahan, ya kan? Jadi dari pusatnya ya mesti ditentukan, nih tanggal segini jadi hari raya ini ya gitu. Jadi daerah-daerah yang dikuasain sama Romawi itu jadi pada ngikut semua gitu. Jadi menetapkan 25 Desember sebagai hari raya tertentu, itu ada latar belakang religius dan politik gitu. Berarti latar belakangnya itu adalah yang pertama religius atau politik kok? Dua-duanya bareng. Dua-duanya bareng. Kalau dari ajaran Yesus itu sendiri ada nggak sih kok dalam Bible itu gitu mungkin? Karena kan Kodoni kan punya banyak Bible nih. Ada nggak sih menyatakan bahwasanya hari lahirnya ini atau mungkin dia memerintahkan untuk merayakan? Nggak ada. Gini aja deh, mendingan kita buka ini aja ya, presentasi saya. Saya pernah bikin presentasi, buat bahas khusus tentang Natal ini gitu. Iya. Ya, nanti kita coba, saya buka dulu ya sebentar ya. Natal. Jadi maksudnya yang nonton biar paham sekalian nih latar belakangnya, terus cara perhitungannya gimana, tujuannya apa gitu ya. Bentar ya. Tapi agak panjang dikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Oke, coba Rick, tayangin Rick. Nah, nih ya. Judulnya 25 Desember hari lahir Yesus Kristus, gitu kan pertanyaan kan. Pertama kali yang kita harus pahamin dulu itu, pada zaman dulu orang-orang itu udah punya kebiasaan. Tadi kan saya bilang kan tradisi kan. Jadi ada istilah tuh namanya aretalogi gitu ya. Aretalogi itu dari kata aret atau kebajikan plus logi gitu kan. Itu kan sebuah bentuk biografi keramat di mana sebuah atribut dewa dicantumkan dalam bentuk syair atau teks dalam sudut pandang orang pertama. Lewat aretalogi, sosok-sosok manusia agung tadi itu diberi legitimasi sebagai dewa-dewa atau allah-allah besar. Suatu praktek religio-politik. Nah, jadi satu religio-politiknya nggak dipisahin. Oh iya. Ya, yang akhirnya dinamakan sebagai bentuk deifikasi atau apoteosis. Bentuk penuhanan atau pendewaan gitu. Jadi orang yang dimuliakan, ditinggikan, dianggap besar dan segala macam itu dianggap sebagai dewa atau Tuhan gitu. Praktek ini umum di zaman kuno, di kawasan Laut Tengah kuno tuh ya, misalnya Plato, Origen, Alexander Agung, Kaisar Agustus, Pythagoras, Herakles. Nah itu ada di bukunya tuh di bawah tuh.
David R. Cartledge, David dan David L. Dungan, ya, judulnya itu tuh, Documents for the Study of the Gospels. Nah, jadi kita harus paham dulu nih, memang udah ada kebiasaan atau kegiatan seperti ini, gitu, ya. Contoh misalnya yang di Kaisar Agustus, itu ada kayak semacam poetrinya gitu atau puisinya gitu. Tuh ya, ada sang kaisar ilahi tertinggi harus kita pandang setara dengan sang awal segala sesuatu. Ini panjang begini, ini ditujukan kepada Kaisar Agustus. Ini ada di bukunya Richard A. Horsley, The Liberation of Christmas. Kalau kita bandingkan dengan Gospel, di Markus 1 ayat 1, itu masih pakai kata itu tuh, inilah kabar baik. Sama, apa bedanya tuh? Markus pakai kabar baik, Kaisar Agustus juga pakai kabar baik. Lihat nih, sang kaisar yang telah diutus kepada kita dan semua keturunan kita sebagai sang penyelamat telah mengakhiri perang dan telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang teratur. Dan ada kalimat yang lainnya, akhirnya hari Natal sang Dewa Agustus telah menjadi awal kabar baik bagi seluruh dunia. Kabar baik tentang dirinya sendiri, karena itulah kelahirannya telah menjadi awal zaman baru. Jadi dari zaman orang Romawi sudah ada yang namanya disebutan Evangelion, kabar baik. Kabar baik. Nah, sama dipakai sama penulis Gospel. Inilah kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah, gitu. Kalau yang Bible zaman sekarang kan kabar baik itu diganti dengan kata Injil. Diganti dengan kata Injil. Tapi Coba lihat di TB. iya benar. Coba lihat, ada nggak? Nggak ada. Lu kesini ngapain nggak bawa Bible? Ini banyak. Coba buka TB. Nih, Markus 1:1. Coba Markus 1:1 ya. Masih kabar baik apa udah ganti Injil? Inilah permulaan Injil Tuh, tentang Yesus inilah Kristus. permulaan Injil. Kalau yang di BIMK, inilah kabar baik. Masih pakai kata kabar baik. Nah, tapi kalau Evangelion itu sendiri artinya Injil. Iya, Injilnya kabar baik. Injilnya kabar baik. Hanya diganti aja ya. Ya, lanjut ya. Tampilin lagi, Rik. Nah, jadi untuk menghitung Natal atau 25 Desember itu dihubungkan dengan hari lahirnya Yesus, itu ada dua cara atau ada dua metode. Cara pertama nih kita lihat nih ya. Cara pertama nih. Ada catatan di dalam dokumen Yahudi namanya Rosh Hashanah ya dari abad kedua. Sudah merupakan suatu kelaziman di kalangan Yahudi kuno untuk menyamakan hari kematian dan hari kelahiran bapak-bapak leluhur Israel ya. Dengan sedikit dimodifikasi, praktek semacam ini diikuti oleh orang-orang Kristen perdana ketika mereka mau menetapkan kapan Yesus Kristus dilahirkan. Jadi orang Kristen ngikutin caranya orang Yahudi. Dari dokumen Yahudi itu ya? Ya, Rosh Hashanah. Sebetulnya praktek semacam ini berlaku hampir universal dalam orang menetapkan hari kelahiran tokoh-tokoh besar dunia yang berasal dari zaman kuno. Contohnya di dalam Buddhisme, hari kelahiran, hari pencapaian pencerahan atau sama Sang Buddha, dan hari kematiannya Parinibbana Siddhartha Gautama, Sang Buddha, ya, pada tahun 1950 di Sri Lanka, ditetapkan nih maksudnya ya, terjadi pada hari yang sama, yakni hari Waisak atau hari Tri Suci Waisak. Ya kan? Nah, sekarang yang dipakai sama orang Kristen itu ngambil dari Keluaran 34 ayat 26. Coba kita buka ya. Buka. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Nah, ada kalimat begini nih, janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Nah ya, ketika orang-orang Kristen perdana membaca dan menafsirkan Keluaran 34 ayat 26 bagian B, mereka menerapkannya pada Yesus. Frase masak anak kambing itu ditafsirkan oleh mereka sebagai saat orang Yahudi membunuh Yesus. Sedangkan frase dalam susu induknya ditafsirkan sebagai hari pembenihan atau konsepsi Yesus dalam rahim Bunda Maria. Betul kan? Ayatnya ada begitu kan? Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Yang terbaik dari buah bungaran hasil. Nah, kapan persisnya hari lahirnya Yesus kan tidak ada yang tahu. Hari kematiannya bisa ditentukan dengan cukup pasti yaitu 14 Nisan dalam penanggalan Yahudi kuno. Dan ini berarti 25 Maret dalam kalender Julianus tuh. Ya. Sejumlah bapak gereja menyatakan Yesus disalib 25 Maret. Itu salah
beberapa bapak gereja tuh ada Clement dari Alexandria, Lactantius, Tertullianus, Hippolytus, Acta Pilatus, Sextus Julianus Africanus, di bukunya Chronographae terbit 221. Terus Santo Agustinus nulis antara 399 sampai 419. Nah, jadi hari pembenihan janinnya Yesus dalam rahim Maria itu jatuhnya pada 25 Maret juga. Sama dengan hari Yesus dianggap mati gitu. Berarti hari ibunya itu sama dianggap seperti hari kematiannya. Iya, emang tradisi kan begitu. Jadi 25 Maret tadi hari kematian dan hari dia pertama kali dibuahi di rahim ibunya tambah 9 bulan. Orang Kristen berasumsi jatuhnya 25 Desember. Ini caranya nih, cara yang pertama nih. Ya. Nah, kalau 9 bulan ditambahkan pada hari konsepsinya Yesus, maka hari kelahiran Yesus adalah 25 Desember. Yang nulis siapa? Ada traktat yang mendaftarkan peran-peran besar keagamaan, ditulis di Afrika dalam bahasa Latin pada tahun 243. Judulnya The Pascha Computus, menyebut tanggal 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus. Hippolytus dalam tafsiran atas Daniel 423, ditulis sekitar 202, menyebut tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Sebuah karya yang ditulis dengan tangan dalam bahasa Latin tahun 354 di Roma yang berjudul Chronography juga menyebut 25 Desember sebagai hari lahir Yesus. Tapi tidak semua orang Kristen setuju gitu dengan 25 Desember itu hari lahir Yesus. Meskipun banyak dari abad ke-3 sampai abad ke-4 menyebut 25 Desember sebagai hari lahir Yesus, tidak semua orang pada waktu itu menyetujui adanya perayaan hari Natal. Contoh Origen, teolog Kristen dari Alexandria misalnya, dalam karyanya Homili atas Kitab Imamat, menyatakan bahwa hanya orang-orang berdosa seperti Fir'aun dan Raja Herodes yang merayakan hari ulang tahun mereka. Penulis Kristen namanya Arnobus tahun 303 mengolok-olok gagasan untuk merayakan hari kelahiran dewa-dewi. Jadi nggak semua Kristen setuju untuk merayakan Natal gitu. Nah, di sisi lain, kalangan Montanus menolak kalau kematian Yesus jatuh pada 25 Maret. Buat mereka, Yesus tuh wafatnya atau disalibnya pada tanggal 6 April. Oh, ini berbeda lagi kok berarti. Iya, ini kalangan Montanus nih. Jadi, kalau gitu 6 April juga hari konsepsi Yesus kan, di kandungan ibunya. Jadi kalau dari 6 April tambah 9 bulan, maka hari kelahiran Yesus jatuhnya 6 Januari. 6 Januari. Nah, kalau di kalangan gereja timur yang berbahasa Yunani, berbeda dengan gereja barat yang berbahasa Latin, hari Natal tidak dirayakan 25 Desember, tapi 6 Januari. Ini cara pertama ya. Ini di kalangan gereja timur 6 Januari. Ya, ini cara pertama nih ya. Jadi mereka menyamakan hari kematian dengan hari dia pertama kali dibuahi di rahim ibunya. Janin ya. Setelah itu baru tambah 9 bulan masa kandungan ibunya, itulah ketemu hari lahirnya dia gitu. Tapi pada dasarnya juga nggak semuanya sepakat kok. Nggak semuanya sepakat gitu ya. Ini cara pertama nih. Sekarang cara kedua. Ya. Sebelum ada Kristen dan tersebar di sekitar Kekaisaran Romawi dan kemudian dijadikan satu-satunya agama resmi Romawi yaitu Religio Licita, Kekaisaran melalui dekret Kaisar Theodosius tahun 381, orang Romawi melakukan penyembahan kepada matahari. Sistem kepercayaan itu namanya heliolatri. Ya. Heliolatri itu sistem kepercayaan menyembah dewa matahari. Heliolatri ini, dewa matahari atau Sol, menempati kedudukan tertinggi dan ke dalam diri dewa Sol ini terserap dewa-dewa lainnya yang juga disembah oleh banyak penduduk Kekaisaran Romawi. Antara lain, dewa Apollo atau dewa terang, dewa Elah Gabal atau dewa matahari Syria, ada lagi dewa Mitras, dewa perang bangsa Persia. Ya. Heliolatri itu pemujaan penyembahan kepada dewa Sol sebagai dewa tertinggi. Jadi di dalam dewa Sol itu ada elemen-elemen, contohnya tadi dewa Mitra, terus dewa Elah Gabal, dewa Apollo gitu. Dewa Sol ini yang menjadi dewa paling tinggi, itu menjadi payung politik keagamaan, ya, politik keagamaan sekali lagi ya. Jadi disatukan tuh, nggak dipisah-pisah politik sama agama. Untuk mempersatukan seluruh kawasan Kekaisaran Romawi yang sangat luas. Dengan penduduk besar yang menganut berbagai macam agama dan mempercayai banyak dewa. Tahun 274, Kaisar Aurelianus ya,
itu menetapkan Dewa Sol secara resmi sebagai pelindung ilahi satu-satunya atas seluruh kekaisaran Romawi dan atas diri sang kaisar sendiri dan sebagai kepala panteon negara Roma. Ya. Jadi menyembah Dewa Sol sebagai pusat keilahian berarti mensentralisasi kekuasaan politik pada diri sang kaisar Romawi yang dipandang dan dipuja sebagai titisan atau personifikasi Dewa Sol itu sendiri. Jadi Kaisar Aurelianus dianggap sebagai titisan Dewa Sol. Gitu. Ya. Dimana itu sebagai sentralnya kok. Jadi dalam Heliolatri ini 25 Desember ditetapkan sebagai hari perayaan religius utama untuk memuja Dewa Sol. Hari perayaan yang harus dirayakan di seluruh kaisar Romawi. Pada musim dingin, matahari atau bahasa latinnya Sol itu tampak diam tak bergeming, ya, atau kata latinnya sistere. Di titik terendah di kaki langit Eropa Utara sejak tanggal 21 Desember hingga 22 Desember. Kurun selama 2 hari inilah yang dinamakan winter solstice, kurun titik balik sang matahari. Nah, mulai 23 Desember, matahari ini mulai perlahan bangkit kembali, naik dari cakrawala seolah Dewa Sol hidup kembali setelah mengalami kematian. Persis 25 Desember, sang matahari ini tiba di titik tertinggi di langit musim dingin Eropa Utara. Peristiwa astronomikal ini ditafsir secara religius sebagai saat Dewa Sol tidak terkalahkan atau bangkit dari kematian, yang dalam bahasa Latin disebut sebagai Sol Invictus. Matahari tak terkalahkan. Matahari tak terkalahkan. Tak terkalahkan karena sang matahari ini kembali mencerahkan dunia dari tempat yang tertinggi dari cakrawala. Jadi gini loh, di bumi ini, terutama di bagian Eropa Utara, itu tidak selama 365 hari dalam setahun itu menerima cahaya matahari secara full gitu. Full. Ya. Memang begitu kan, nggak semua daerah tuh bisa menerima cahaya matahari secara full karena kan ya mungkin sudutnya bumi itu bagaimana, dapat cahaya dari mataharinya bagaimana, jadi tidak semua bagian matahari yang terkena sinar matahari itu secara full gitu. Iya. Ya, terutama bagian utara. Orang zaman dulu, namanya orang zaman dulu nih, ngelihat apa-apa selalu dikaitkan dengan dewa. 21, 22 Desember mataharinya diem. 23 baru mulai naik. 24 nambah naik. 25 pas di titik tertinggi gitu. Oh, jadi mereka bikin cerita, oh itulah dewa matahari yang sedang tidak terkalahkan atau bangkit dari kematian. Jadi 25 Desembernya dianggap sebagai hari lahirnya sang dewa matahari. Dewa matahari gitu. atau Sol tadi ya. Nah, Sol Invictus gitu. Oke. Terus gini, jadi tanggal 25 Desember dijadikan hari kelahiran kembali Dewa Sol yang tak terkalahkan. Bahasa Latinnya Dis Natalis Solis Invicti gitu. Nah, karena si kaisar dipercaya sebagai titisan atau personifikasi sang Dewa Sol itu, maka Kaisar Romawi pun menjadi sang kaisar atau sang penguasa tak terkalahkan atau disebut Invicto Imperatori, ya, seperti diklaim antara lain oleh Kaisar Septimius Severus yang wafat tahun 211. Nah, ketika Kristen mulai disebarkan ke seluruh kekaisaran Romawi, para pemberita gospel dan penulis Kristen sebagai suatu taktik kontekstualisasi misiologis mereka mengambil alih gelar Sol Invictus dan mengenakan gelar ini kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus dianggap sebagai sang matahari tak terkalahkan yang sebenarnya. Oke? Jadi apa namanya? Berarti Kristen ini di saat menyebarkan kekaisaran Romawi, mereka memasukkan itu kok ya. Dewa Sol itu digantikan dengan Yesus ini, dimana tak terkalahkan. Tapi kan ini kan terang dunia nih, kok Dewa Matahari atau Dewa Sol Invictus ini kan terang dunia. Apakah mungkin dikaitkan dengan yang ada tertulis dalam Bible bahwasanya Yesus juga mengatakan akulah terang dunia? Nanti ada ayat-ayat yang dipakai sama orang Kristen. Apa yang dipakai, coba nih lihat nih. Mazmur 95 ayat 5 sampai 6. Dia memasang kemah di langit. Coba cek bener nggak? Dia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Cek, bener nggak? Lama nih buka Bible-nya. Nih. Lu mantan Kristen bukan sih? 19:5. 19:5 kan?
Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Ya, ya. Sekarang buka lagi Maleakhi 4 ayat 2. Maleakhi 4:2. Ya, masih nyari di situ mah. Saya di sini kok pada nyari. Ini mantan Kristen bukan sih? Maleakhi sebelum Matius. Sebelum Maleakhi 4 ayat 2. Ada kalimat begini, bagimu akan terbit apa tuh? Surya kebenaran. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ya kan? Berikutnya mereka juga ngambil dari Lukas 1 ayat 78. Lukas 1 ayat 78. 78. Oh ini. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Nah, jadi 3 ayat ini dipakai oleh orang-orang Kristen pada waktu itu sebagai landasan kitab, ya, sebagai landasan kitab untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Sol Invictus yang sebenarnya. Berarti ketika mereka menyebarkan kekristenan itu di Kekaisaran Romawi, Kan mereka dilindungi nih sama Kekaisaran Romawi. Iya. Karena kan Kristennya sudah dijadikan agama negara Romawi. Ya kan? Ketika mereka sudah dijadikan agama negara Romawi, nah mereka menggunakan ayat-ayat ini sebagai landasan untuk menggantikan yang tadinya Dewa Sol menjadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini posisinya menggantikan Dewa Sol. dengan cara memasukkan ayat-ayat yang ada di kitab Iya. mereka itu ya. Iya. Oke. Ya. Nah, dengan jadinya Yesus Kristus, tunjukin. Dengan jadinya Yesus Kristus sebagai Sol Invictus yang baru, maka tanggal 25 Desember sebagai hari Natal Dewa Sol juga dijadikan hari Natal Yesus Kristus. Seorang penulis Kristen yang awal-awal, Cyprianus, menyatakan, oh betapa ajaibnya Allah Sang Penjaga, Pemelihara, dan Penyelenggara telah menjadikan hari kelahiran matahari sebagai hari di mana Yesus Kristus harus dilahirkan. Ada lagi Yohanes Chrysostomus dalam khotbahnya di Antioquia 20 Desember 386 atau 388 menyatakan mereka menyebutnya sebagai hari Natal Dia yang tak terkalahkan. Siapa yang sesungguhnya tidak terkalahkan selain Tuhan kita? Nah, ini adalah pesan-pesan orang-orang Kristen awal yang mulai mensosialisasikan Yesus itu adalah Sol Invictus yang baru menggantikan Dewa Sol. Dewa Sol. Paham sampai sini? Ini cara kedua nih, ya kan? Kaisar Konstantin, ya kan, dari tahun masa hidupnya 272 sampai 337 yang pindah agama masuk Kristen. Karena pertimbangan-pertimbangan politis strategis murni, itu adalah sebuah mitos yang telah disusun oleh Eusebius untuk menjelaskan mengapa dia pindah agama. Menurut mitos ini, pada 28 Oktober 312, Konstantinus melihat di awan-awan sebuah tanda salib atau gabungan dua huruf Yunani Chi dan Rho yang menyimbolkan nama Kristus dan sebuah kalimat in hoc signo vinces, dengan tanda ini kamu menang. Visi ini dijadikan landasan mengapa dia menjadi Kristen, yakni karena Yesus Kristus menghendakinya supaya semua kampanye militernya berhasil gemilang. Dengan mitos ini, pengkristenan atas diri sang kaisar dan atas seluruh kaisar Romawi diberi legitimasi ilahi. Kaisar Konstantinus Agung yang memerintah Kekaisaran Romawi 306 sampai 337, perayaan keagamaan yang memuja Sol Invictus 25 Desember itu diubah dengan resmi menjadi perayaan keagamaan untuk merayakan hari Natal Yesus Kristus. Ya. Jadi Kaisar Konstantinus Agung lewat strategi religiopolitiknya, berhasil mengkonsolidasi dan mempersatukan seluruh wilayah negara Roma yang di dalamnya warga yang terbesar jumlahnya adalah orang Kristen yang menurut Eusebius adalah warga gereja Katolik yang sah dan paling kudus. Ada di bukunya Eusebius, Historia Ecclesiastica 10.6. Terus ada lagi Paus Gregorianus ke-13. 13. 20, hah? Iya, Paus Gregorianus ke-13. 13 ya, bukan 12 ya. 24 Februari 1582 mengeluarkan dekret kalender Gregorianus menggantikan kalender Julianus. Tanggal 25 Desember tetap dipertahankan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus karena yang dipentingkan adalah makna simbolik tanggal ini ketimbang ketepatannya. Dan sejak Kaisar Konstantinus Agung berkuasa, para uskup paus sama-sama mengendalikan seluruh Kaisaran Roma di samping sang kaisar sendiri. Ini melahirkan apa yang disebut dengan Kaisaropapisme, ya.
kalau ada tadi heliolatri menempatkan Dewa Sol sebagai kepala pantheon yang menguasai seluruh dewa-dewi yang disembah dalam seluruh negara Romawi dan sebagai pusat kekuasaan politik, ketika Yesus Kristus sudah menjadi Sol Invictus yang baru atau Sol Invictus pengganti, Sang Kristus ini pun mulai digambarkan sebagai sang penguasa segalanya atau Pantokrator yang telah menjadi sang pemenang, Kristus Victor di dalam seluruh kekaisaran Romawi. Jadi jelas bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus yang sebenarnya, tapi hanya menggantikan hari raya bangsa Romawi sebelumnya. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan gini kali kok. Tadi kan kalender Gregorianus menggantikan Kalender Julianus. Tetapi kok kenapa masih ditetapkan untuk... Iya, nah itu alasannya itu. Apa namanya? Nih. Tetap dipertahankan sebagai hari kelahiran Yesus karena yang lebih penting adalah makna simbolik tanggal ini dibandingkan ketepatannya. Jadi nggak penting Yesus mau lahirnya sebenarnya tanggal berapa, tapi mereka tetap pakai 25 Desember karena ada makna simboliknya. Oh, berarti pada dasar itu nggak mementingkan bahwasanya Yesus mau lahir tanggal berapa, mau hari berapa, yang penting makna simboliknya itu sendiri kok ya. Iya kan, karena kembali lagi tadi tuh, ada tanggal 21, 22, 23 lebih besar mataharinya sampai akhirnya dirayakan hari raya kelahiran Dewa Matahari itu 25 Desember. Dewa Sol Invictus. Yang Dewa Sol itu, yang disebut sebagai Sol Invictus. Jadi karena sudah jadi simbol negara atau simbol bangsa, itu kan nggak bisa diganti. 25 Desember nggak bisa diganti. Gitu. Nah, yang diganti dewanya, bukan tanggalnya. Oh, gitu. Berarti aneh juga kok ya yang diganti bukan ini, tapi dewanya diganti ya. Jadi siapapun dewanya, tanggalnya tetap 25 Desember. Gitu. Oke. Makan apapun, minumnya tetap kopi. Teh botol sosro. Lu nggak boleh lu promosi lu kayak dibayar aja. Paham ya sampai sini ya? Paham. Nah, jadi tadi ada dua cara kan? Dua cara. Yang pertama dari tanggal kematian dan tanggal dia dikonsepsi, ditambah 9 bulan, jadi itulah hari lahirnya. Tambahan dari. Yang kedua, memang ada penggantian dewa sebagai simbol sebuah bangsa, tapi tanggalnya tidak berubah, tetap 25 Desember. Itu Dewa Sol Invictus tadi kok. Iya. Oke, jelas sampai sini? Oke, jelas kok. Tapi, nah ini ada tapinya. Buat gua, nggak penting mau tanggal 25 Desember atau mau tanggal berapapun, buat gua nggak penting. Ya. Karena gini, yang penting itu tahun berapa Yesus lahir. Buat gua. Tahun berapa? Iya. Iya dong. Yang bener itu Yesus lahirnya tahun berapa. Nah, menurut Kododi gimana? Lanjut nih ya. Lanjut. Tahun berapa Yesus Kristus lahir yang benar gitu kan? Menurut dokumen Kristen loh ya. Sekarang kita lihat di Matius 2 ayat 1. Coba baca. Tuh baca di layar aja, kebaca nggak? Layar aja. Kebaca nggak? Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman siapa? Raja Herodes. Terus? Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke, jadi di Matius pasal 2 ini menceritakan bahwa Yesus lahir pada zaman Herodes Agung masih hidup kan? Iya. Raja Herodes memerintahkan semua anak di bawah 2 tahun di Bethlehem dibunuh kan? Karena Herodes Agung marah. Ketika orang-orang Majus datang, mereka nanya di mana raja yang baru lahir itu. 6 tahun setelah orang-orang Majus itu ngelihat Yesus, kan mereka nggak balik ke Herodes tapi pulang ke negerinya. Iya. Herodes takut dia bakal digantiin sama raja yang baru. Dia perintahin tentaranya untuk membunuh semua bayi berusia 2 tahun ke bawah. Oke, ada kan di Bible kan? Nah, sedangkan Raja Herodes Agung sendiri itu meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Ya, tahun 4 SM sebelum Masehi. Ini meninggalnya daripada Raja Herodes. Herodes Agung. Buktinya mana? Nanti tunggu. Berarti kurang lebih kan Yesus lahirnya antara tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi kan? Iya. Paling cepat Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Kenapa? Karena Herodes merintahin untuk membunuh semua bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Nah, kalau 4 sebelum Masehi tahun matinya Herodes, berarti Yesus lahir paling lama ya bener ya. Paling lama dari tahun 4 sebelum Masehi kan berarti tahun 6 sebelum Masehi. Gitu kan? Anggap aja kita ambil 2 tahun. Jadi Yesus lahirnya antara tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Karena ketika Yesus lahir, Herodes Agung masih hidup.
gitu. Ya. Ahli-ahli sejarah yang mengatakan Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi, ada Peron, ada Peter, Francis I, ada Caesar, Aryeh gitu kan, itu buku-bukunya ya. Iya. Bisa silakan mau dibeli silakan. Tapi nggak usah jauh-jauh, gue di sini juga ada buktinya dari Bible nih. Dari Bible-nya orang Kristen nih. Bible TB sekarang. Macam-macam. Nih, yang pertama ini, kita lihat dulu nih. Di layar kita lihat. Tuh, di layar kan, ada buku Bible atau Injil tulisannya ya. Iya. Terbitan siapa tuh? Percetakan Arnoldus ND. Bisa di full layar nggak, Rick? Kecil kok tulisannya kok. Oh iya, Arnoldus ND. Kebaca nggak? Nah, tuh kan, kelihatan kan? Percetakan di bawah tuh, kiri bawah. Iya, Arnold. ND Oh, kan? Flores nih, 4 tangan. Nah, ini bukunya. Rick, no, ini gua bukunya. Jadi gue itu kalau yang tadi ditaruh di presentasi itu gua yang foto sendiri dari buku ini. Ya, coba di zoom atau balik dulu ke PowerPoint. Nah tuh ya, udah gua foto tuh halamannya. Ia meninggal Halaman 14. 750 tarik Romawi. Ya, ini lagi ngomongin Herodes kan tuh. Di atasnya kan Herodes, ialah Herodes Agung kan. Iya. Ia bukan bangsa Yahudi dan diangkat oleh penjajahan Romawi. Ia pandai dan giat bekerja, tapi terkenal karena kelalimannya. Karena kecurigaan. Ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Ia meninggal dalam tahun 750 tarik Romawi. Tarik itu tanggal ya, kalender ya. Jadi ia meninggal dalam tahun 750 penanggalan Romawi. Apa tuh tulisannya? Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 tarik Masehi. 4 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Ya kan? Berarti tahun berapa? Tahun 4 sebelum Masehi kan? Tahun 4 sebelum Masehi. Iya. Karena tulisnya jadi 4 tahun sebelum tahun 1 tarik Masehi. Tarik itu penanggalan gitu, ya. Sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum awal tarik kita. Nah, ini Bible ini sendiri yang ngomong. Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum Masehi. Penyusun pertarikan kita dalam abad ke-6 khilaf. Apa tuh khilaf? Khilaf itu apa? Salah. Ya, khilaf dalam memperhitungkan tahun kelahiran Yesus. Tuh. Nah, ini bukti fotonya udah ada. Sekarang bukti barangnya ada nih. Ini namanya barbuk. Coba di apa? Zoom. Nih, barangnya ada. Jangan sedih. Gitu. Coba di zoom. Nah, sini. Nah, tuh, nih yang kuning-kuning. Iya. Kurang deket, Rick. Mentok. Waduh. Kebaca nggak? Baca. Sama ya? Baik, Oh, sama-sama. ada si Asep di situ. Oh, kirain nggak ada Asep. Nah, tuh ya, dibacanya itu berarti ia meninggal dalam tahun 750 tarik Romawi. Sama kan sama yang di PowerPoint tadi kan? Iya, sama. Oke. Satu nih ya buktinya ya. Ini dari Arnoldus Arnoldus ND. ND. Terus balik lagi ke PowerPoint. Kita lihat bukti yang kedua guys. Guys. Asik. Nih yang kedua nih. Kitab Suci Komunitas Kristiani edisi Pastoral Katolik. Nah, ini ada halaman nih yang agak kecil. Gua perbesar nih yang garis merah nih. Kebacanya apa tuh? Mungkin Ini yang ada angka-angka 19, 8, 6, 4 ini adalah tahunnya. Ya, ini di bawahnya ada 6, 4, di bawahnya ada 6 sesudah Masehi, terus 14. Yang di garis bawah ini lihat dibaca nih. Berarti ini 6 sebelum Masehi ya, karena di bawah ada 6 sesudah Masehi kan? Ya kan? Iya, Kalau yang di bawah 6 sesudah Masehi berarti yang di atas 6 sebelum Masehi. sebelum Masehi. Atau kalau mau dilihat ke atas gua nih bisa tuh. Tuh 35 sebelum Masehi ya, ini ada keterangan-keterangan. Kecilin dikit. Nah, ini kan sebelum Masehi nih ke bawah, berarti ini 6 sebelum Masehi kan. Tulisannya apa? Baca. Mungkin tahun Yesus lahir itu. Nah, Mungkin tahun Yesus lahir terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen. Meleset 6 tahun. tuh. Meleset
6 tahun. Jadi ini kitab suci meleset apa gimana? Meleset 6 tahun kan tulisannya. Nah, terus di bawahnya tuh 4 sebelum Masehi kan berarti kan? Iya. Kematian Herodes. Tuh, diambil dari Matius 2 ayat 19. Putranya Arkelaus pergi ke Roma untuk diangkat menjadi raja menggantikan Herodes kan? Tetapi Arkelaus atau ia hanya mendapat Yudea. Provinsi-provinsi lain diserahkan kepada raja wilayah-wilayah kepada raja wilayah Lukas 32 dan 237. Betul kan? Nah, ini berarti bukti bahwa Bible sendiri mengakui Raja Herodes Agung matinya tadi kan di DND matinya tahun 4 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Di sini ditulis mungkin tahun Yesus lahir. Iya. Berarti Bible ini mengakui bahwa Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Tadi yang di DND juga bilang kan Yesus lahir kira-kira tahun 6 sebelum Masehi. Dan itu pun juga masih perkiraan. Ya mau perkiraan pokoknya antara 6 sampai 4 aja. Ya kan kira-kira harinya kan nggak mungkin tepat Iya. gitu, kan. Jadi mereka mengakui bahwa ini meleset 6 tahun. Ini juga mengakui meleset 6 tahun. Oke. Bentar, ini Itu kan siapa kok penerbitnya kok? Kalau ini kan Arnoldus ND. sabar dong. Ini baru mau dibuka nih. Nih, ini bukunya ada loh. Jadi bukan omdo gitu ya. Bukan omon-omon gitu. Mana, Rick? Lo zoom dong. Gimana udah capek-capek megang buku di sini. Nah, tuh kan. Kita buka. Waduh. Masih banyak ininya. Banyak itunya. Kita lihat nih. Penerbitnya siapa? Dicetak oleh percetakan siapa nih? Lembaga Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia. Tuh, Oh, LHI baca, ternyata ya. baca ya. Lembaga Dicetak Alkitab oleh Indonesia nih. percetakan Tuh. Lembaga Alkitab Indonesia. Kita buka yang tadi. Nah, ini ada ringkasan tahun-tahun sejarah Kudus, Perjanjian Lama. Contoh misalnya 1800 sampai 1700 sebelum Masehi Abraham, 1600 1500 Yakub dan seterusnya. Tuh sampai sini.